Selamat pagi, siang, ataupun malam buat teman-teman yang menonton video ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep IMK dan analisis UI UX. Pada video ini kita akan membahas mengenai interaksi manusia dan komputer, user interface, user experience, metode user experience, dan model user experience. IMK sendiri apa sih? IMK atau Human Computer Interaction, dia suatu hubungan antara manusia dan komputer yang meliputi perancangan, serangkaian proses, dialog, evaluasi, serta implementasi antarmuka. IMK sendiri dia bagaimana manusia dan komputer secara interaktif melaksanakan dan menyelesaikan tugas atau teks, dan bagaimana sistem yang interaktif itu dibuat. Nah, tujuan IMK sendiri itu apa? Tujuan IMK sendiri dia memudahkan manusia atau user dalam mengoperasikan komputer. Artinya, sistem tersebut dapat memenuhi prinsip-prinsip dasar IMK. Jadi, faktor manusia juga berpengaruh dalam desain dan pengembangan perangkat lunak sendiri. IMK sendiri itu berasal dari berbagai disiplin bidang ilmu, teknik, dan kesenian. Bisa kalian lihat di gambar samping. Dalam IMK sendiri dia meliputi psikologi, ergonomi, tech engineering, desain, terus ada filosofi, ada antropologi, ada linguistik. Jadi berbagai ilmu itu bisa digunakan dalam IMK atau interaksi manusia komputer. Yang tadi saya bilang, IMK sendiri mempunyai prinsip-prinsip dasar. Ada 15 prinsip dasar dalam IMK. Yang pertama ada text compatibility. Text compatibility sendiri itu apa? Dia mempermudah menyelesaikan tugas pengguna. Misalnya contohnya kalkulator. Yang kedua ada product compatibility. Sebuah aplikasi harus sesuai dengan produk aslinya, seperti GoFood, produk tetap berupa makanan yang bisa dimakan. Jadi prinsip product compatibility sendiri itu apa? Di dalamnya si aplikasi ini harus sesuai. Misalnya kalau GoFood dia isinya berupa makanan, produk berupa makanan. Terus misalnya kalau aplikasi Ipusnas itu isinya tentang perpustakaan, buku-buku, jangan kebalik. Judulnya Ipusnas tapi isinya tentang makanan. Judulnya GoFood tapi isinya tentang buku-buku. Itu udah menyalahi aturan atau udah keluar dari prinsip dasar IMK. Yang ketiga ada workflow compatibility. Dia menampilkan alur penyelesaian tugas dengan mudah, seperti cara belanja online yang lebih mudah dari belanja offline. Jadi reminder buat teman-teman, IMK sendiri ada untuk mempermudah user dalam menggunakan sebuah aplikasi atau komputer atau teknologi. Gitu. Jadi yang prinsip dasar ketiga, dalam aplikasi itu alur penyelesaiannya harus jelas supaya si user ini nggak kebingungan ketika menggunakan aplikasinya. Seperti belanja online, teman-teman kalau belanja online pasti kan langsung paham alurnya kan. Berarti si aplikasi itu udah memenuhi prinsip dasar workflow. Jangan malah acak-adul alurnya, yang mana nanti itu aplikasi malah ditinggalin oleh si user. Yang keempat ada user compatibility. Antarmuka dibangun berdasarkan karakteristik dari pengguna, seperti autocorrect yang membantu
membantu pengguna mengatasi salah ketik. Buat teman-teman, pasti kalian menggunakan gadget kan. Nah, di dalam gadget tersebut ketika teman-teman ngetik pesan, pasti dia namanya autocorrect. Ya kan, misalnya kalian ngetik mau ngetik siapa tapi malah typo, pasti nanti ada autocorrect yang muncul. Nah, itu salah satu prinsip dasar dalam IMK yang mana masuk ke dalam user compatibility. Yang kelima ada ease of learning and ease of use. Kemudahan menggunakan aplikasi, seperti kemudahan dalam memahami icon dan menu, seperti icon plus untuk menambah. Buat teman-teman pengguna aplikasi pasti sering banget nemuin misalnya e-commerce misalnya, teman-teman pasti sering yang namanya melihat icon, entah itu icon keranjang, entah itu icon plus, ya kan teman-teman. Nah, icon-icon tersebut masuk ke dalam prinsip dasar IMK, yang mana kalau misalnya ikonnya cart atau keranjang, itu pasti kan isinya belanjaan teman-teman, ya kan. Jangan teman-teman bikin e-commerce terus teman-teman mau nampilin belanjaan si user, tapi ikonnya malah icon misalnya icon love atau icon lonceng. Itu udah keluar dari prinsip dasar IMK, dan seperti yang saya bilang, pasti aplikasi teman-teman akan ditinggalin oleh user karena user tidak mengerti maksudnya itu apa. Yang keenam ada simplicity, membangun antarmuka yang efisien dan sederhana dengan meminimalisir elemen yang tidak perlu. Jadi sebisa mungkin aplikasi itu dibuat secara sederhana dan efisien. Maksudnya apa? Maksudnya jangan, misalnya aplikasi teman-teman jangan terlalu keramaian warna, terus jangan terlalu keramaian icon, terus font tulisannya juga disesuaikan. Jadi sederhana dan seefisien mungkin itu aplikasi. Familiarity atau familiar, pengguna dapat cepat berinteraksi dengan aplikasi karena terlihat seperti aplikasi pada umumnya. Maksudnya seperti apa? Contoh, misal teman-teman pakai e-commerce Shopee dan e-commerce Lazada. Ketika teman-teman hanya menggunakan e-commerce Shopee, terus tiba-tiba teman-teman mau download Lazada, pasti dari transisi ke Shopee ke Lazada, teman-teman gak akan bingung karena teman-teman udah kebiasa pakai di Shopee. Terus ketika teman-teman buka di Lazada, teman-teman udah paham alur si Lazada ini bagaimana, karena aplikasi ini memenuhi prinsip yang namanya familiar. Jadi aplikasi tersebut terlihat seperti pada umumnya. Yang ke-8 adalah what you see is what you get. Contohnya misal Microsoft Word yang dapat dilakukan pengaturan halaman dan lainnya akan mendapatkan hasil yang sama seperti di layar saat dicetak. Apa yang kamu lihat, itu yang kamu dapat. Jadi misal teman-teman tambahin belanjaan sepatu, baju, sama tas ke dalam keranjang belanjaan di e-commerce. Terus ketika teman-teman mau check out, malah berubah itu belanjaan, malah jadinya makanan semua. Udah pasti aplikasi itu tidak memenuhi prinsip dasar dari IMK. Jadi sebuah aplikasi harus memiliki prinsip what you see is what you get. Ketika teman-teman menambah barang
tas, baju, dan celana ke dalam keranjang belanja, nanti ketika check out barang tersebut juga sesuai dengan yang teman-teman input. Yang kesembilan ada kontrol. Kadang pengguna memiliki emosional yang berbeda, kesalahan ketik mungkin saja terjadi, sehingga aplikasi perlu dirancang suatu kondisi yang mampu mengatasi berbagai hal tersebut. Yang ke-10 ada flexibility. Perancang membangun berbagai solusi untuk setiap masalah sehingga tidak merasa dibatasi. Sebagai contoh, adanya pilihan kata pada fitur autocorrect dan text suggestion. Contohnya, kalau teman-teman ngetik di Google mau cari apa, tapi teman-teman typo atau teman-teman gak lengkap kata-katanya, pasti di Google tuh akan muncul text suggestion, ya kan teman-teman. Nah, itu masuk ke dalam prinsip flexibility. Yang ke-11 ada responsiveness. Aplikasi dirancang agar semakin responsif, seperti aplikasi real time chat contohnya. Jadi kalau teman-teman lihat ada aplikasi real time chat, itu dia masuk ke dalam prinsip responsiveness. Yang ke-12 ada protection. Menjaga kenyamanan pengguna dalam menggunakan aplikasi meski melakukan kesalahan, seperti fitur undo dan recycle bin. Yang ke-13 ada robustness. Antarmuka perlu memiliki error handling yang sopan dengan kata dan gambar yang user friendly. Yang ke-14 ada direct manipulation. Aplikasi dirancang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, seperti Workspace pada Android Studio dan Adobe Photoshop. Yang ke-15 ada invisible technology. Hendaknya aplikasi memiliki kelebihan tersembunyi pada fiturnya, seperti voice recognize pada Google Search dan Google Maps. Dalam IMK sendiri, pemilihan warna juga penting, teman-teman. Biasanya setiap warna itu ada artinya, bisa teman-teman cari arti-arti warna. Dan setiap aplikasi dalam pemilihan warnanya pun tidak sembarangan, ada unsur psikologinya juga di situ. Yang tadi di awal saya jelasin, IMK meliputi berbagai ilmu. Pemilihan warna juga mempengaruhi psikologi orang. Jadi dalam pembuatan aplikasi, pemilihan warna juga penting. Dan keserasian warna, jangan teman-teman malah dalam aplikasi itu membuat pengguna jadi matanya jadi sakit karena warnanya gak kontras gitu. Terus teman-teman juga harus memperhatikan untuk siapa aplikasi tersebut dibuat usernya, karena setiap user dari yang anak-anak, dewasa sampai lansia itu berbeda semua kebutuhannya, dan sebisa mungkin teman-teman lihat dulu usernya tuh siapa, terus karakteristik usernya itu seperti apa. Lalu ada yang namanya user interface dan user experience. User interface sendiri dia lebih menekankan kepada desain antarmuka, pengaruh warna terhadap aplikasinya. Yang tadi saya bilang, apakah warna yang dipakai itu sesuai dengan pengguna, tipografi dari sisi penggunanya. Nah, kalau user experience, dari kata experience-nya aja
teman-teman udah tahu artinya apa, pengalaman. Jadi di dalam user experience dia lebih menekankan kepada pengalaman pengguna dalam penggunaan aplikasi. Contohnya kalau UI itu pasti nih yang cewek-cewek tahu aplikasi Sociala. Yang cowok-cowok juga pasti pernah dengar kan aplikasi Sociala. Nah, kenapa sih Sociala itu warnanya pink? Karena pink itu kan identik dengan wanita ya teman-teman. Nah, Sociala itu setahu saya dia kan web e-commerce yang menyediakan alat-alat make up buat wanita. Makanya dipilihlah oleh developer tuh warna pink. Terus WhatsApp. Alasan WhatsApp warna hijau, terus kenapa kalau teman-teman main game itu warnanya full color, terus fontnya juga, ukuran fontnya, dan lain-lain, itu tuh mempengaruhi kenyamanan kita sebagai pengguna kan. Nah, itu tuh masuknya ke dalam user interface tampilan, ya kan. Nah, kalau user experience dia kalau teman-teman tahu hamburger button, kalau nggak tahu bisa di searching hamburger button. Dia biasanya dilambangkan sebagai menu kan. Home juga dilambangkan dengan rumah, back dilambangkan teman-teman tahu back dilambangkan dengan tanda panah seperti apa. Terus letakkan ikonnya, kenapa banyak icon yang letaknya di bawah? Kenapa? Karena coba teman-teman lihat Twitter, Line, dan lain-lain. HP sekarang kan lebar-lebar ya teman-teman layarnya. Terus pasti tangan lebih menjangkau bagian bawah layar. Navigasi setiap aplikasi juga masuk ke dalam UX ini. Apakah pengguna bakal bingung untuk kemana-mana? Jadi user experience itu lebih menekankan ke pengalaman si pengguna. Coba teman-teman HP-nya, gadgetnya, kalau teman-teman lihat pasti gadget teman-teman lebar kan, dan jempol teman-teman pasti lebih enak untuk menjangkau bagian bawah si icon-iconnya itu. Nah, itu juga perlu diperhatikan oleh seorang developer dalam pembuatan aplikasi. Lanjut, ada model user experience. Yang pertama ada design sprint atau sprint design. Dia langkah-langkahnya: pahami, kembangkan, putuskan, membuat prototipe, dan validasi. Pahami itu dia developer harus memahami setiap komponen masalah yang ada di proyek, termasuk bisnis goals-nya, siapa stakeholder-nya, bagaimana kebutuhan penggunanya, dan sampai batas apa kapasitasnya. Kembangkan. Nah, kalau dikembangkan ini harus mendefinisikan atau mencarikan solusi dari permasalahan. Putuskan. Kalau putuskan, seluruh anggota tim sudah berdiskusi dan menentukan ide-ide yang terbaik. Membuat prototipe. Si developer akan berkumpul lalu mendiskusikan, membuat rancangan nyatanya dari suatu produk sehingga nantinya akan diadakan demo pada user dalam tahap berikutnya. Validasi. Prototipe yang udah dibuat oleh tim akan diuji dan dinilai oleh para user. Kalau model design sprint, sama aja teman-teman. Oke, bagian kedua kita akan mengenal mengenai struktur navigasi, analisis UI dan UX.
teman-teman udah nggak asing mengenai struktur navigasi. Dan begitu, struktur navigasi sendiri dia ada jenis-jenisnya teman-teman. Ada macam-macamnya maksud saya ya, sama aja. Yang pertama ada struktur navigasi linear, non-linear, hierarki, dan campuran. Kalau yang linear dia dari sini sampai sini doang nih teman, satu ini doang, ini namanya linear. Terus kalau non linear nah kalau kayak gini tuh namanya hierarki. Ini namanya hierarki. Kalau campuran, dia campuran dari semuanya, dari non linear, linear, dan hierarki. Maksudnya di sini apa? Misalnya fungsi button home. Nah, di dalam home ini tuh apa? Nanti teman-teman tulis, misalnya di sini ada promo, scan to pay, merchant, login, dan daftar. Terus nanti di dalam si promo ini ada apa lagi? Ada promo dan info. Terus nanti di dalam merchant ini ada apa lagi? Terus nanti di dalam login ini ada apa lagi? Di dalam daftar ini ada apa lagi gitu teman-teman. Analisis terhadap prinsip-prinsip IMK. Misalnya di sini ada aplikasi Jack One Mobile. Buat teman-teman yang make bisa dilihat Jack One Mobile-nya. Saya nggak tahu ya, karena saya nggak make apakah udah diperbaharui atau belum. Yang pasti di dalam Jack One Mobile dia memiliki dua buah tab, yaitu promo dan info. Terus promo dan info ini dia memiliki isi yang sama. Nah, prinsip IMK yang belum terpenuhi apa? Workflow compatibility. Workflow compatibility itu tadi yang alurnya harus jelas teman-teman. Nah, sedangkan Jack One Mobile ini dia tidak memiliki prinsip itu. Terus ketika teman-teman masuk ke dalam merchant, dia memiliki dua buah tab, dekat saya dan lokasi, yang tidak saling terhubung. Keduanya tidak dapat memberikan interaksi lebih lanjut. Prinsip IMK yang belum terpenuhi: product compatibility, workflow compatibility, ease of learning, and ease of use. Jadi tiap dalam aplikasi itu, tiap tabnya atau tiap halamannya teman-teman analisis apakah itu udah memenuhi prinsip dasar IMK atau belum. Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini kita cuma membahas mengenai prinsip dasar IMK. Kalau belum paham, mungkin akan lebih paham ketika teman-teman sudah melakukan analisisnya. Jadi teman-teman lebih bisa memahami. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih, dan selalu jaga kesehatan dimanapun teman-teman